Ini Muslim sendiri nih yang mengatakan. Bagaimana nih? Ya, saya setuju. Kan saya sudah nonton videonya. Karena faktanya bahwa di Indonesia itu oleh ulama diajarkan bahwa Islam adalah damai, tapi faktanya enggak damai. Nah. Bahkan mulai sejak masuknya Islam. Sejak masuknya Islam itu pada awal-awal kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. Nah, itu dia. Bacaan salat yang bagaimana? Ya, apalah yang Pak Kalam ingat, coba. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tuh, kan Muslim kan? Ya, oknum lebih banyak. Oknum tapi kok banyak gitu. Bahkan ketuanya itu, kalian siap berjihad. Takbir. Waduh, kalau udah takbir udah siap mukul orang itu. Kalau udah teriak Allahu Akbar udah siap mukul orang, siap menganiaya orang, siap membunuh orang. Nah, itulah orang Islam. Saya juga nggak terlalu banyak belajar hadis sebenarnya. Cuman saya sering nontonnya di TV ini sebenarnya pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar bisa ngebantah edis TV gitu loh. Gak ada yang bisa bantah, Bang. Gak ada yang bisa bantah. Justru gini, Bang. Ini belum sangat tentu sih. berbahaya, Bang. Cuma pengen lihat aja. Masa nggak ada sih orang sebanyak Bang. itu? Gak ada. Seandainya, Bang, para pemuka-pemuka Islam yang hebat-hebat datang ke sini, saya khawatir umat Islam akan kecewa karena dia akan mengiyakan, Bang. Ketika Anda mengatakan fitnah, saya koreksi. Anda Armando nggak demo. Jawaban saya. Anda Armando demo. Dulu, Tuan Edis. Silakan. Itu baru diskusi yang baik. Saya tadi Silakan. mendengar kok, sambanggun ini saya. Tanya yang mukulin ada Armando siapa? Anda inilah yang memecah belah orang Kristen dan Islam di Indonesia. Kalau kita ngomong kamu tuh ini ada Armando dipukulin. Kamu orang terpelajar. Saya nggak tahu. Anda ini taman SD kayaknya. Orang lagi menjawab dibantah ini terus. ada Armando. Ternyata kamu ini tidak punya pendidikan. Itu ya. Anda ini ada tidak Armando punya pendidikan setelah saya perhatikan. Saya lagi menjawab, Anda potong terus. Anda terus menunjuk-nunjukkan. Saya tadi diam loh. Nih. Ternyata Anda ini hanya taman SD. Ini lihat nih wajahnya Ade Armando ketika orang teriak Allahu dalam Akbar. konteks yang berbeda. Ini ketika orang teriak Allahu Akbar karena dia mau Ade Armando jadi kayak begitu. Ya. Ya, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita kasih kesempatan yang Muslim dulu. Kita kasih mereka panggung. Kalau yang Kristen naik ke sini nanti jadi subjektif gitu loh. Ya, kita kasih yang Muslim dulu. Ya. Silakan yang Muslim. Ajukan permintaan naik, mari kita ngobrol. Silakan. Oke, ada Pak Kalam. Oke, ya. Selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Ya. Malam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Kalam. Apa kabar Pak Kalam? Ya, baik-baik. Iya, Pak Kalam. Ya, jadi ini sedang viral Pak Kalam ya, bagaimana ada salah satu wanita Indonesia ya yang berteriak, yang mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia itu tukang bikin rusuh. Ya, bagaimana ya, tanggapan dari Pak Kalam? Silakan Pak Kalam. Pak Kalam sebagai Muslim ya Mas Yan ya. Ya, saya ingin menanggapinya dari Quran surah yang kedua ayat ke-210. Oke, Al-Baqarah yang kedua ayat 210. Baik, kita buka dulu Pak Kalam ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Ya, betul. Oke, mau saya buka atau dibaca saja dari situ? Ya, rata-rata umat Islam kan tidak, bahkan ulama tidak mau jujur di situ juga. Oke. Atau tidak mau mengamalkan. Oke, kita bukakan ayatnya Pak Kalam ya. Kita bukakan Al-Baqarah ayat yang ke-210. Ya. Oke, kita bacakan ya.
Al-Baqarah 210. Saya bacakan Pak Kalam ya. Di sini dikatakan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini kan mengenai kedatangan Allah dalam naungan awan, Pak Kalam. Ya, kan sama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang di Perjanjian Baru itu. Tapi nampaknya Pak Kalam nggak nyambung ini temanya. Nyambung. Oh ya. Temanya Memang, ini Pak Kalam. Jadi ada seorang wanita, ya kan, wanita Indonesia, tapi dianya di Jerman. Gitu loh. Nah, dianya itu berteriak mengatakan bahwa agama Islam, orang Islam di Indonesia itu yang katanya damai-damai itu cuma slogan gitu. Ternyata tukang bikin rusuh. Soalnya apa? Kita lihat kerjanya demo, kemudian teriak-teriak, barin apa namanya? Orang Kristen lagi acara gereja, dia kan? Terus ada warung makan lagi jualan dipecah-pecahin. Ada Indomaret lagi baik-baik nyari duit didatengin. Store duit. Apa ini dikasih 1.000 ngamuk-ngamuk. Dengar nggak Pak? Ya, saya sudah nonton juga videonya itu. Saya sudah nonton videonya, tapi seperti saya katakan tadi, saya lebih suka kalau umat Islam itu memang memahami Al-Quran. Ya, karena rata-rata ulama di Indonesia dan umatnya itu mengikuti pendapat ulama sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Saya sudah nonton juga videonya itu. Bahwa ada hanya slogan saja. Faktanya tidak sesuai dengan slogannya. Oke, jadi Pak Kalam setuju dengan apa namanya? Wanita itu. Perempuan itu, Setuju. Wah. Ini Muslim sendiri loh teman-teman ya. Ini Muslim sendiri nih yang mengatakan. Bagaimana nih? Ya, saya setuju. Kan saya sudah nonton juga videonya. Karena faktanya bahwa di Indonesia itu oleh ulama diajarkan bahwa Islam adalah damai, tapi faktanya tidak damai. Nah. Bahkan mulai sejak masuknya Islam. Sejak masuknya Islam itu pada awal-awal kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. Nah, itu dia. Ya. Kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. Oke. Jadi ini pengakuan dari Pak Kalam sendiri ya, Ibnu Kalam. Pak Kalam, banyak yang menyaksikan Anda ini benar-benar seorang Muslim ini. Ini gimana cara kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Cobalah tes dulu lah, bacaan-bacaan sholat lah. Disangka fitnah lagi ini. Coba silakan. Ya. Coba. Ya memang saya bukan Sunni, saya umat Islam. Oke, coba bacaan sholat gimana Pak Kalam? Nanti disangkain saya fitnah. Bacaan sholat yang bagaimana? Coba silakan, bagian sholatnya gimana? Bacaan sholat yang bagaimana? Ya, apalah yang Pak Kalam ingat, coba. Alhamdulillah saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh, kan Muslim kan? Ya. Coba surat-surat yang lain, coba Pak Kalam. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apalagi? Coba bacaan sholat, sholawat misalnya, apa namanya? At-tahiyat coba. At-tahiyatu barakatuh salawatu taibatillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa la ibadillahi salihin. Apalagi Muslim ini. Jadi jangan bilang kami mengundang-undang gini. Kalau di channelnya Muslim, nah itu banyak Kristen kaos. Banyak di mualaf-mualapan, main mualaf-mualapan itu udah dibongkar sama Muslim sendiri. Mereka main mualaf-mualapan, udah Muslim tapi syahadat. Nah, kalau di sini asli. Jadi kalau mazhab saya boleh salat pakai bahasa Indonesia. Dan sudah pernah saya lakukan. Nah, iya, oke. Jadi Allah Maha Besar.
Begitu. Oke, baik. Jadi intinya Pak Kalam, yang mau saya sampaikan begini Pak Kalam, intinya Anda setuju ya dengan pernyataan perempuan ini Setuju. yang Setuju. bersuara di Jerman, dia mengatakan bahwasanya agama Islam, orang Islam itu, agama Islam itu cuma slogan saja, aslinya tukang Betul. bikin rusuh, betul ya? Betul. Betul, tuh, wah. Ya. Ya, jadi gimana untuk menyadarkan kaum muslimin wal muslimat ya bahwasanya memang agama Islam itu sering bikin rusuh, itu gimana Pak Kalam? Iya, saya mengarahkan mereka supaya lebih mengutamakan Al-Quran daripada hadis. Lebih mengutamakan Al-Quran daripada sekarang kan di Indonesia lebih diutamakan hadis daripada Al-Quran. Itu bermasalah. Ya, salah satu dampaknya itu ada orang Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Rab. Itu kesalahan besar. Nah, itu sudah mengakui nih. Oke lah, Pak Kalam. Oke lah, terima kasih Pak Kalam. Ya, sama-sama. Artinya ini ada seorang muslim yang sudah mengakui ya bahwa agama Islam di Indonesia itu memang tukang bikin rusuh, karena beberapa catatan ketika orang Islam sudah kumpul-kumpul dan mereka melakukan unjuk rasa, demo-demo, ya bisa-bisa ya siap-siap etalase rumah makan pecah. Ya. Bahkan peran saudara sesama kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Itu sudah sejak dulu ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Kalam, dari zaman Muhammad gitu ya. Dari zaman Muhammad sesama pengikutnya udah saling baco-bacoan, betul tidak? Ya, setelah Nabi Muhammad meninggal saling baco. Iya. Saling baco setelah meninggal. Ya, jadi teman-teman ya, agama Islam itu memang sejarahnya itu dipenuhi dengan yang namanya pertikaian begitu loh. Bahkan, namanya baku baco. Iya, setelah Muhammad meninggal itu mereka saling bunuh itu ya. Jadi antara menantu dengan mertua. Iya. Umar itu kan mertuanya Nabi Muhammad. Terus Utsman itu menantu. Melawan menantu lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib menantu lawan menantu. Iya. Menantu juga lawan istri. Betul. Makanya ada perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Itu adalah perang sesama kaum muslimin gitu. Ya, dan masih berlangsung sampai kekhalifahan Abbasiyah. Masih berlangsung sampai kekhalifahan Abbasiyah itu. Karena Abu Abbas As-Saffa itu keturunannya Abbas, sepupunya Nabi. Dia perangi keluarga Nabi yang lain. Kalau ada yang mau menggantikan dia. Iya, tapi Pak Kalam, yang menjadi keheranan saya ketika saya tanya apa penyebabnya perang itu, yang disalahin Wahyudi lagi Pak Kalam. Itu katanya adu domba Wahyudi. Heran. Kenapa umat muslim ini kok senengnya nyalah-nyalahin Wahyudi Pak Kalam? Ya karena bersumber dari hadis kan. Iya, seperti itu. Oke lah. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita berikan kesempatan ke muslim yang lain Pak Kalam ya. Oke? Oke, terima kasih Pak Kalam. Terima kasih. Turunkan dulu Pak Kalam ya. Selamat pagi. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, sekedar info ya teman-teman ya. Bagi teman-teman ya, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, akun asli saya itu tidak pernah kalau siaran itu memutar-mutar rekaman ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau Anda lihat Edis TV sedang live dan itu bentuknya rekaman, kamera yang diarahkan ke layar kemudian merekam, itu dipastikan 1000% itu akun palsu ya teman-teman ya. Jadi kalian follow. Karena sekarang sudah banyak bahkan orang ada yang mengganti namanya itu dengan nama saya. Saya lihat followersnya itu 160.000 lebih. Itu followers besar loh. TikTok itu kalau followersnya udah di atas 50.000 itu udah akun besar. Ya, ada satu akun itu followersnya 160.000. Itu namanya, bayangkan namanya dibikinnya di TV. Luar biasa. Tapi itu akun bodoh, akun palsu. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Andi. Oke, Andi. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Oke, selamat pagi Andi, saudara Andi Kusnadi.
Selamat pagi Bang. Pagi. Ya, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Buka dulu kacamatamu. Ini salah satu Muslim nih, lihat nih ngamuk kan. Buka dulu kacamatamu yang buta itu. Kamu awas kamu. Ini salah. Ini contoh. Ini contoh yang Buka nyata. kacamatamu yang buta itu. Masih percaya Islam Kalian itu agama sesat, damai. sesat Masih percaya. kalian itu. Masih percaya. Binatang kalian itu sesat. Udah kau tidur di bawah sana. Jadi teman-teman ya, bahkan Permadi Arya itu sudah menanggapi video ini teman-teman. Ya, karena selama ini saya melihat teman-teman, di dalam agama Islam itu banyak kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dijejali kepada orang-orang yang ya mohon maaf ya cuma mangkut-mangkut aja. Apa yang dijejali? Ya, mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling agak sedikit rumit. Contoh nih, umat muslim dicekokin dari kecil. Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna. Tapi ketika umat Islam ditanya tentang agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Tidak dipakai Qurannya. Coba tanya sama orang Islam. Coba, kamu sunat berdasarkan ayat berapa? Yang dibuka kitab hadis. Apalagi? Coba. Ya banyak hal pokoknya. Banyak hal. Bahkan saya pernah membuat tantangan. Tantangan saya apa? Kalau ada orang Islam yang percaya kepada Al-Quran, saya terjun dari Monas. Bayangin. Saya menantang kalau ada orang Islam, dia percaya kepada Al-Quran, saya buktikan di depan saya terjun dari Monas. Kok bisa begitu Bang? Loh, percaya itu cuman slogan saja. Slogan. Mereka nggak percaya Al-Quran. Percaya itu cuman latah. Mereka latah aja percaya. Kalau isinya mereka nggak percaya. Nggak percaya. Coba kalau naik ke sini kalau nggak percaya. Nah, sekarang yang kita bahas ini, Islam agama damai katanya. Damainya di mana? Sedangkan setelah Muhammad meninggal aja orang Muslim saling baku banting. Setelah Muhammad meninggal, apa yang terjadi teman-teman? Kalian tahu? Tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal? Sesama pengikut Muhammad itu saling bunuh. Damai dari Hong Kong. Ayo silakan. Saya kasih kesempatan. Ayo ngobrol dengan saya ya. Oke, kita kasih naik ada. Siapa ini? Sebentar ya. Kesabob Jamaika. Oke, kita kasih naik Kesabob Jamaika. Iya. Selamat pagi Kesabob. Selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang? Katolik Bang. Oh Bang, kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap Bang. Siap. Oke, mohon maaf ya Bang Kesabab ya. Saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Siap. Oke, saya turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Inilah bedanya channel ini teman-teman. Kalau di channel lain, ya Muslim buka channel begini. Yang diundang Muslim juga. Jadi mereka lagi gosip begitu. Kita jangan seperti Abdul Somad Adi Hidayat, teman-teman. Ketika Abdul Somad bahas Bible di masjid, mana berani dia undang orang Kristen. Sebabnya apa? Takut terbongkar dustanya. Iya, takut terbongkar. Tapi beda dengan saya. Kalau saya membahas agama Islam, saya undang orang Islamnya ke sini. Ya, saya berikan mereka kesempatan untuk berargumen, membantah bahwa apa yang saya katakan itu salah. Dan sampai detik ini, saudara-saudara, kabar menyedihkannya, orang Islam tiada yang mampu membantah.
begitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, kita kasih naik yang muslim ya. Ada Sejati SHA. Oke, Sejati SHA. Oke, selamat pagi Bang Sejati. Ya, selamat pagi Bang. Ya, muslim Bang? Ya, Islam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan, saya berikan Anda kesempatan, saya berikan Anda panggung untuk menjawab, bahkan untuk membantah. Silakan. Gelap, Bang. Jangan gelap dulu. Nah, gitu. Oke, duduk. Yang bagus. Ya, duduk yang bagus. Nah, begitu. Siap, Bang. Oke. Jangan gemetaran, Bang, tangannya. Jangan. Nah, betul. Duduk, ya. Oke, Bang Sejati Anda muslim ya, Bang, ya? Iya. Ya, tahu Bang berita yang lagi ngetren, lagi trending ini, ada seorang wanita Indonesia di mana dia berteriak ya di Jerman, dia menyuarakan begitu bahwa Islam itu, agama damai itu cuman slogan gitu. Aslinya tukang bikin rusuh begitu. Kalau Islam udah kumpul-kumpul itu kerjanya rusuh aja. Kumpul di Monas rusuh, ya kan? Pawai, coba lihat Bang. Pawai kalau udah konvoy pakai motor itu, kalau diriin, kalau ada bendera-bendera Ka'bah itu. Wah. Kerjaan orang Islam itu. Ini pasti kerjaan Islam nih, pasti. Orang Islam nih, Bang. Dan bangga orang Islam dengan kayak begitu. Keberingasannya, kebrutalannya begitu, Bang. Coba Bang, gimana Bang? Di mana damainya agama Islam itu, Bang? Silakan. Silakan Bang. Yang tadi Bang Edi sampaikan itu mungkin ya oknum lebih banyak. Oknum tapi kok banyak gitu. Bahkan ketuanya itu, kalian siap berjihad. Takbir. Waduh, kalau udah takbir udah siap mukul orang itu. Kalau udah teriak Allahu Akbar udah siap mukul orang. Siap menganiaya orang, siap membunuh orang. Nah, itulah orang Islam. Bang Edis izin boleh sambil ngerokok nggak? Ya, jangan merokok Bang, nanti Abang kena ban sama TikTok Bang. Tapi gimana Bang, bener gak yang saya bilang itu bener atau ngada-ngada? Oknum. Nah, oknum tapi kok banyak? Atau Bang, ya, seandainya itu oknum, kenapa orang Islam lain tidak menghentikannya? Kenapa ketika orang Islam demo di Monas, ya kan, bahkan ngomong gini, kalau gue ketemu Ahok, katanya, kalau gue ketemu Ahok, lihat nggak zaman dulu? Itu kerjaan orang Islam tuh. Tapi orang Islam malah komennya luwak buat. Ya gimana bisa dibilang oknum Bang? Coba orang Kristen lagi baik-baik, orang Kristen lagi baik-baik di gereja, lagi menjalankan kebaktian, datang orang Islam masuk gereja dibubari. Bang, gimana? Bahkan Bang, MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa dilarang mengucapkan salam lintas agama Bang. Bahaya ini Bang. Gimana kita mau bersatu Bang? MUI saja itu, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama Bang. Ini kayak begini kalau dibiarkan Bang, ini udah makin berkembang biak loh Bang, ajaran-ajaran semacam ini. Dan ini sangat berbahaya bagi persatuan. Saya mau cek dulu tentang fatwa MUI tersebut, apakah benar menyampaikan fatwanya tentang benar Bang, benar. Ada yang disebut dengan larangan salam lintas agama oleh MUI. Kita putarkan ya teman-teman ya, yang banyak orang Islam tidak update masih ya. MUI, bentar Bang ya. Coba MUI. Bentar. Ya. Ini teman-teman, banyak orang Islam yang
tidak tahu ya teman-teman ya bahwa MUI melarang salam lintas agama. Oke Bang ya. Oke. Nih teman-teman ya. Siap. Nih, kita bukakan ya beritanya ya. MUI larang mengucapkan salam lintas agama. Oke. Kita putarkan ya Bang ya. Bentar. Misalnya Bang. Kemarin itu ini yang menteri soal salam ini ya. Ini yang menteri. Oh, kita bacakan beritanya saja Bang ya, berita. MUI larang salam lintas agama. Nih. Ini Bang ya beritanya Di Google ya. ada, Kita Bang. balik, Di kita Google balik Bang. ada. Kita balik ya Bang ya. Kita balik Bang. Di Google ada tentang berita itu. Banyak Bang. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan Bang, nih. Nah, ini Bang ya, kelihatan nggak nih Bang? Nih. Nah, judulnya. Fatwa MUI haramkan ucapkan salam lintas agama. Nih. Salam lintas agama nih. MUI salam lintas agama. Dilarang Bang. Nih. Isi lengkap fatwa MUI soal salam lintas agama. Ini Bang nih. Bukan, judulnya apa tuh? Yang lengkap ya. Nah, kan ada hadisnya Bang. Ada hadisnya memang nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Oke. Jangan buka hadisnya. Ini kita tunjukkan buka Bang. hadis. Jangan buka hadisnya lah. Janganlah. Loh. Ya. Nih Bang. Nih Bang ya, larangan mengucapkan salam kepada non-muslim. Apakah benar ya nih? Perhatikan Bang ya. Kita lihat nih. Ini web-web muslim Bang. Nih perhatikan, ini hadisnya Bang. Kita harus berulang-ulang nih teman-teman. Nih Bang ya, perhatikan. Nih. Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Wah. Ngeri nggak Bang? Tapi umat muslim pasti nggak percaya hadis itu. Ya mau gimana? Soalnya isinya begitu. Ya kan? Ya gimana Bang? Jadi apakah Anda bisa mampu Anda menolak apa yang dikatakan oleh wanita ini bahwa Islam agama damai itu hanya slogan-slogan saja yang faktanya tidak terbukti Bang? Kenapa? Izin follow Bang Edis ya. Bang Edis juga follow saya. Oke lah, terima kasih ya. Nah, jadi gini. Ya. Enggak, masih pengen diskusi lah. Lah Bangnya nggak mau jawab gimana? Oh iya. Tentang Jadi ketuhanan gini, aja lah. Jadi diskusinya tentang ketuhanan, boleh nggak Tuhannya seperti apa? Lari lagi ke sana kan, udah saya bilang. Bang, kita tentang udah ketuhanan lah, boleh lah. Udah bosen Bang. Orang Islam sudah pada mengakui Muhammad itu Tuhannya. Yang belum ngakui ini orang yang nggak pernah baca Quran. Oke lah Bang ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Bang. Ini soalnya suaranya. Tuang dia itu. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Kalau selama ini Anda berteman dengan saya, itu sudah saya unfriend. Jadi akun saya ini teman-teman hanya memfollow satu akun. Ya, akun Edis TV yang asli itu hanya memfollow satu akun yang juga Edis TV yang asli. Jadi akun saya yang ini yang followersnya 300.000, memfollow satu akun saya juga yang asli yang followersnya 120.000. Selain daripada itu semuanya akun-akun palsu ya teman-teman ya, akun-akun bodong semua. Nggak ada yang saya selain daripada itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada HR Sugeng. Oke, HR Sugeng. Ya, selamat pagi HR Sugeng. HR Sugeng, selamat pagi. HR Sugeng. Macet. Ya. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Halo.
Ya, Iya, saya dengar Muslim. Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalain kamera nih, harus nyalain kamera ya Bang? Oke, baik. Saya kasih turun ya Bang ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah Bang. Oke, di bawah saja. Memang agak sulit ya teman-teman. Ketika saya mengundang orang Islam ke sini, ciri-cirinya itu gampang. Lemot, ya kan? Terus suka loading, otaknya itu lama mikir. Nah, terus kayak orang bingung. Terus tukang marah-marah. Nah, itu. Kenapa sih coba saya sangat menanti-nantikan loh teman-teman. Ada satu orang Islam yang kalau naik itu nyambung. Diajak ngobrol nyambung begitu loh. Tapi heran yang nyambung-nyambung udah gak percaya lagi sama Islam. Di kalam tadi. Ya, yuk silakan yuk. Kita kasih naik ada Sujono. Oke, Sujono. Apologet Islam Indonesia. Nah, ini dia orang api. Oke, Sujono. Selamat pagi, Sujono. Kan nggak nyambung lagi kan? Halo Sujono. Nah itu, ya kan? Oke, baiklah, kita kasih taruh di bawah. Memang agak sulit teman-teman, sulit. Gurunya saja sih cuma nggak berani. Mana berani? Cuma itu kalau dengar nama saya, aduh kencing di celana. Ayo, silakan. Nah, teman-teman ya, kita ini bersuara juga teman-teman. Kita menyuarakan bahwasanya teman-teman, di negara kita tercinta ini, itu orang Islam itu memang sering bikin rusuh. Iya. Kenapa saya katakan sering bikin rusuh? Catatan tahun 2025 itu sudah berapa kali orang Islam nutup-nutupin gereja, bubarin orang lagi kebaktian. Waduh. Mau kita buka daftarnya? Mau kita buka? Mau saya tunjukin orang Islam kalau teriak Allahu Akbar mau siap mukulin orang? Mau saya tunjuk bahwasanya kalau orang Islam udah konvoy pasti rusuh. Coba lihat orang Islam kalau udah konvoy. Kalau udah ngibarin Ka'bah begitu di sama bendera Palestina. Motornya itu itu kerjaan orang Islam. Itu orang Islam kayak begitu teman-teman. Nah, gimana? Apakah yang saya ngomong itu bohong? Apakah yang saya ngomong itu fakta? Coba. Nekat yang nyata kamu mengatakan saya bohong. Seperti itu teman-teman. Mecahin orang lagi jualan dipecahin etalasenya. Datang ke Indomaret, datang ke Alfamart, minta setoran, jatah preman. Yang kemarin siapa itu? Siapa namanya itu? Yang siapa? Apa namanya itu? Apa nama kampungnya? Apa namanya? Apa itu? Bukan Ciwidey, apa itu? Yang kemarin itu loh. Duh, lupa saya namanya itu. Tuh, ya kan? Itu di bulan puasa, Tuh kan terserah. Mereka tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa bantah. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Ya, selamat pagi Ali Supangat. Selamat pagi, sebentar. Ya. Muslim Bang? Muslim Bang? Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera kalau Anda Muslim. Ayo, kita diskusi. Udah ini. Udah. Oke. Bang Ali Supangat,
saya konfirmasi sekali lagi nih, Anda betulkah Anda seorang Muslim? Insya Allah Muslim. Di KTP Muslim ya? Ya, KTP sih Muslim. Oke, sudah tahu berita ini Bang? Bagaimana ada seorang wanita ya, dia berseru gitu, meneriakkan di forum-forum di internasional itu di Jerman ya kejadiannya. Dia mengatakan bahwa Islam agama damai itu cuman mitos. Cuman cerita dongeng-dongeng belaka, cuman isapan jempol yang terus-menerus dicekokin kepada kalian. Tapi kenyataannya Islam malah bikin rusuh aja. Bagaimana tanggapan Anda, Bang? Silakan. Kalau berita ini sih sebenarnya saya baru dengar di sini gitu. Ya mungkin itu pasti bener lah. Bener orang yang memberitakan itu nggak bohong. Nggak bohong. Anda Muslim ya? Anda mengakui itu ya? Ya mengakui sih. Banyak orang Muslim juga sebenarnya yang kurang setuju dengan adanya beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia kan. Iya, artinya gini Bang, maksud saya begini. Tolonglah dihentikan slogan-slogan bohong bahwa Islam itu agama damai, Bang. Enggak, sebenarnya kalau saya pikir sih pemerintah mesti turun tangan untuk itu gitu loh. Harusnya begitu. Makanya saya sudah bilang, BNPT ini kan sebuah badan yang menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini. Badan penanggulangan teror, ya kan? Nah, saya sudah bilang, saya sudah bikin satu video khusus untuk BNPT. Tolong itu hadis-hadis yang bikin orang Islam jadi beringas itu dihapusin. Karena Anda percuma, Anda tangkep-tangkepin itu. Besok tangkep si Udin, besok tangkep Mahmud, besok tangkep si ini. Besok muncul lagi masalahnya. Itu sumbernya itu ada di hadis itu. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu. Gitu loh. Makanya BNPT ini aduh. BNPT, gimana kami orang-orang minoritas ini, kaum-kaum yang minoritas ini mau ke gereja dengan tenang? Gimana kami selalu was-was ke gereja, nanti takut bom meletus. Gimana? BNPT, sekali lagi saya bilang, BNPT jangan potong daunnya, akarnya itu dicabut. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu. Hadisnya, mau saya tunjukin hadis-hadisnya? Nggak usah Bang. Saya juga nggak terlalu banyak belajar hadis sebenarnya. Cuman saya sering nontonnya di TV ini sebenarnya pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar bisa ngebantah edis TV gitu loh. Gak ada yang bisa bantah Bang, gak ada yang bisa bantah. Justru gini Bang, ini belum ini tentu sangat sih. berbahaya Bang. Cuman pengen lihat aja, masa nggak ada sih orang sebanyak Bang. itu? Gak ada. Seandainya Bang, para pemuka-pemuka Islam yang hebat-hebat datang ke sini, saya khawatir umat Islam akan kecewa karena dia akan mengiyakan Bang. Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Gitu loh. Karena ada semua yang gitu-gitu. Dalilnya semua tertulis di dalam hadis. Contoh, kalau Anda ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, jangan mengucapkan salam kepada mereka, tapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Coba bahaya nggak itu hadis itu? Kalau dijalankan. Ya, orang Islam kan tidak mau menjalankan itu Bang. Makanya Bang, ketika orang Islam tidak menjalankan agama Islam, wah damai sejahtera. Damai sejahtera bumi kita. Ketika orang Islam nggak mengajarkan agama Islam. Tapi kalau agama Islam diajarin Bang, diterapkan. Ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepet ke jalan yang sempit. Desah mereka ke jalan yang sempit. Itulah kerjaan orang Islam. Apa nggak bahaya hadis kayak begitu Bang? Coba. Terus. Iya. Sebentar. Terus orang-orang Islam, Bang, orang-orang Islam yang sejati itu sangat merindu-rindukan yang namanya yaumil akhir. Mereka sangat merindukan itu. Nah, di dalam hadis dibilang, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian orang-orang Muslim memerangi orang-orang Wahyudi. Itu Bang, para syuhada-syuhada itu yang sangat merindu-rindukan itu Bang.
Mereka akhirnya memerangi orang Wahyudi. Karena mereka, nih saya tunjukkan nih Bang ya. Ini hadis-hadis itu Bang, isinya sangat-sangat bahaya Bang. Kalau misalnya kita ini ya, nih misalnya ya. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Ya. Saya tampilkan hadisnya di layar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balik kamera saya sebentar. Ada suara agak sedikit menggaung Bang. Agak menggaung suara. Oh iya. Apa itu Bang? Udah. Oke, saya tampilkan ya hadisnya ya nih. Saya balik dulu, saya hilangkan dulu ya ini saya, efek saya sebentar. Nih teman-teman ya, perhatikan nih teman-teman. Nih Bang ya. Nih, artinya hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Nih Bang, ini orang-orang muslim yang sangat cinta, ya Allah, kapankah hari kiamat itu datang? Kami sangat rindu ya Allah. Ini mereka apa yang mereka lakukan? Nih, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai kaum muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi. Mari dan bunuhlah dia, kecuali pohon-pohon korkot, sebab pohon korkot adalah pohon orang Wahyudi. Nah, bayangin. Jadi batu, ya kan, pohon ngomong nanti sama orang muslim, kecuali pohon korkot. Nah, karena pohon korkot punyanya orang Wahyudi. Orang-orang syuhada Bang, syuhada Bang. Ya orang-orang yang pengen sangat merindukan, ya kan, kiamat terjadi, ya kan. Mereka ini akhirnya diperangi Wahyudi Bang. Jadi jangan bilang gak ada dalilnya Bang, ada dalilnya semua. Mau yang lain lagi? Mau yang lain bagaimana? Ini yang sangat bahaya. Ini langsung Muhammad sendiri Bang. Ini Bang. Nih, ini langsung Muhammad nih. Perhatikan ya, saya tampilkan hadisnya nih. Ini Bang, saya tampilin hadisnya Bang ya. Nih. Ini Muhammad sendiri Bang. Hadis Sunan Tirmizi. Nih. Apa kata Muhammad nih? Saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ngeri gak Bang? Ini Muhammad sendiri. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, hati-hati harta dan darah Bang bisa melayang. Ini kata Muhammad Bang. Tapi Pak, bentar Bang, apakah hadis itu benar-benar apa namanya sahih atau enggak kan? Keasliannya belum tahu kan? Bang, kok bisa nggak sahih? Itu Maksudnya, hadis-hadis sahih. Oh gini nih Bang, saya mau nanya nih. Kemarin kan ada topik bahwa Al-Quran adalah menjiplak Bible ya? Udah kemarin Bang, hari ini kan temanya. Iya kan, saya mau nanya itu kemarin. Iya, mau nanya doang tentang yang kemarin itu. Boleh, nanti itu tema selanjutnya Bang ya. Pertanyaannya apakah indikasi untuk Bible itu menjiplak ke kitab sebelumnya atau gimana? Gini Bang, saya ini adalah pengkaji Bible dan pengkaji Quran. Nah, ketika saya baca kedua kitab tersebut sampai selesai, sampai habis kitab itu. Dan bukan sekali Bang. Saya membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas ke Al-Fatihah. Itu lebih dari 100 kali Bang. Kalau Anda mau cari tahu siapa orang yang paling mengerti Al-Quran, saya orangnya Bang. Saya bukan mau menyombongkan diri Bang. Saya orangnya orang yang paling mengerti Al-Quran. Nah, saya juga beberapa kali baca Injil. Kayaknya ada keraguan juga di situ gitu. Terus saya baca Al-Quran juga dikit-dikit gitu. Di dalam Al-Quran banyak didapati catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang isinya itu sangat-sangat pasti dijiplak dari Bible. Tetapi penulis Quran itu membuatnya dalam bentuk syair. Makanya kalau kita baca Quran itu selalu saja akhirannya itu berbentuk sajak Bang. A atau AB. Selalu Al-Quran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirannya kan.
Alhamdulillahirabbil alamin, in. Ar-Rahmanir-Rahim, in. Jadi in gitu. Nah, ada sebuah narasi di dalam Bible bagaimana malaikat Gabriel datang menemui Maria, ya kan? Kemudian terjadi tanya jawab antara malaikat Gabriel dengan Maria. Nah, itu diambil oleh Al-Qur'an, tapi dibikin jadi Ya, sajak gitu. Itu kemarin saya juga udah dengar sih tentang itu. Cuman saya juga pengen mempertanyakan Dan banyak hal lagi, Bang. Injil itu ada indikasi untuk menjiplak dari kitab sebelumnya gitu. Kayak Kitab Taurat, apa? Injil menjiplak kitab apa, Bang? Ya mungkin kitab sebelumnya kayak Kitab apa? Kitabnya Yahudi atau kan sebelum itu kan Yahudi kan sebelum Kristen datang kan. Bang, Injil itu kabar baik itu asalnya juga dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Yesus bangsa Yahudi, murid-murid bangsa Yahudi. Karena Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Bukan berarti karena Tuhan pilih-pilih kasih, enggak, karena Abraham. Ya kan? Karena ketika Tuhan melihat dunia ini, semua orang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyelamatkan manusia melalui perantaraan satu orang yaitu Abraham. Dan dari keturunan Abraham itu nanti akan lahir seorang Mesias yang akan memberikan terang keselamatan kepada seluruh dunia. Dan bangsa-bangsa akan datang. Tapi kenapa banyak orang kepadanya. Yahudi yang kenapa banyak orang Yahudi yang membenci Kristen? Ya banyak, Bang. Tapi yang jadi Kristen juga banyak. Karena apa? Karena mereka mengikuti alim ulamanya. Kebanyakan dari mereka mengikuti alim ulamanya. Seperti itu. Tetapi kan tidak semua. Belakangan ini sudah banyak, Bang. Bahkan sekarang sudah ada gerakan mesianik itu. Orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kebenaran, sudah menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Seperti itu. Oke, Bang, kita kembali ke tema ya, Bang ya. Kembali ke tema. Oke, Bang. Intinya, ya udah, terima kasih, Bang. Intinya Anda setuju ya bahwa agama Islam memang sering bikin rusuh, ya, betul? Ya, sementara emang harus diakuin itu, nggak boleh enggak di Indonesia seperti itu. Saya juga sebenarnya gini, satu lagi. Memandang ini, saya juga mulai jadi bingung gitu. Sebenarnya fungsi agama di Indonesia itu bagaimana gitu nantinya. Baik, ini Bang, tapi ini itulah mantap. nanti. Mantap, ini pertanyaan bagus, Bang. Jadi saya sudah melewati fase-fase ini, Bang. Ya. Jadi saya sudah membaca banyak-banyak buku, ya, misalnya sebagai agama, sebagai candu masyarakat, agama sebagai sumber konflik dan lain sebagainya. Di mana ada agama, di situ banyak konflik dan lain sebagainya. Makanya, Bang, Yesus tidak bawa agama, Bang. Yesus tidak membawa agama. Yesus itu membawa jalan kebenaran dan hidup. Apa yang diajarkan Yesus untuk mengasihi sesama manusia? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba, Bang. Bang, gak usah lama-lama ya, Bang ya. Ini saya kasih tunjuk aja. Kenapa Anda itu wajib meninggalkan agama Islam? Nih, saya kasih Anda ayat yang bagus ya. Ini ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Fat, ya, Bang ya. Surat Al-Fat, ayat ke-29. Saya tampilkan. Ini satu ayat yang kalau Anda pikirkan secara mendalam, tidak mungkin Anda masih Islam, Bang. Ya, kemana malah lari? Lari. Tapi saya salut dengan beliau ya, di mana dia mengakui bahwa memang agama Islam itu memang sering bikin rusuh begitu. Ya, teman-teman ya. Ayo, silakan. Buktinya saya sendiri. Ini saya adalah menjadi bukti bahwa agama Islam memang tuh. Loh, tidak percaya Anda dengan yang saya mau, saya tunjuk. Nih, perhatikan. Tapi saya bernarasi dulu ya. Nih, perhatikan ya teman-teman ya. Nih, teman-teman sekalian, sebentar ya. Nih, ketika, nih sebentar ya, saya tampilkan dulu sebentar ya. Sabar, santai. Nih, teman-teman ya. Kita lihat ini fakta. Orang-orang Islam, ulama-ulamanya, orang-orang awam, dari atas sampai bawah, itu banyak yang sering ngomongin agama Kristen.
Abdul Somad bahas agama Kristen, Adi Hidayat bahas agama Kristen, siapa lagi? Ari Untung di podcastnya bahas agama Kristen, siapa lagi? Oh, banyak sekali lah ya. Zuma, Nanda, Rifa, ya kan? Bahkan mereka ngundang Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen. Malah dilindungi sama polisi, dikawal. Malah polisi malah foto-foto bareng. Ya. Ya. Tolong Mabes Polri ya, orang-orang di Mabes Polri yang nonton ini ya, kalian berkaca begitu bahwa apa? Ketika penceramah asal India namanya Zakir Naik datang ke Indonesia mau bahas agama Kristen, malah dilindungi sama polisi. Diajak foto bareng begitu. Nah, lalu apakah orang Islam, orang Kristen diam terus? Enggak. Lama-lama muncul orang-orang Kristen yang menjawab. Salah satunya adalah saya. Saya jawablah orang-orang Islam. Saya jawab Zakir Naik, saya jawab Juma, saya jawab Donditan, saya jawab semua. Ketika saya menjawab orang Islam, yang terjadi apa? Nih, ini yang terjadi ketika saya jawab orang Islam. Perhatikan ini. Ketika orang Islam dijawab, nih. Saya adalah contoh bagaimana keberingasan orang. Ketika kita jawab mereka, penistaan agama, seperti itu. Itu fakta yang terjadi. Saya sudah bilang. Sekitar 2 tahun yang silam saya sudah bilang. Saya menghimbau, saya mengajak kepada orang-orang Islam dan juga orang-orang Kristen untuk berhenti diskusi lintas agama, untuk berhenti berdebat di agama. Apakah mereka mau berhenti? Wah, si Jumbo mau berhenti. Kalau yang Kristen sudah setuju, ayo kita berhenti, stop, kita hentikan. Cuma nggak mau berhenti, kami mau berhenti kalau ada syaratnya. Ada syaratnya katanya. Hapus nama Allah di dalam Bible. Sejak kapan ada nama Allah? Sejak kapan ada nama Allah, Kipli? Coba kamu datang ke gereja, baca Bible, baca Alkitab. Kamu baca begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan kamu langsung diseret kan. Ini pergi kau keluar sana. Pergi. Orang Kristen kalau di gereja dengar nama Allah alergi, bro. Alergi, gatal-gatal. Kamu bilang ada nama Allah dalam Bible sejak kapan? Makanya saya pernah bilang, orang Islam kalau baca huruf A, L, L, A, H, Allah bukan Allah. Kembali lagi ke SD, Iya. Kalau Allah itu hurufnya alif, lam, lam, ha. Bacalah Allah. Tapi kalau hurufnya Latin, A, L, L, A, H, bacanya Allah. Allah dari mana? Ya, begitu. Nah, ketika saya jawab mereka, ancaman datang. Awas kamu kalau ketemu saya. Leher, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Ya, demi menyuarakan ini supaya apa? Supaya pemerintah mengambil tindakan. Supaya kita itu memiliki kesamaan hak. Kalau orang Islam boleh bahas agama kami. Makasih Bang Tobias, makasih. Kalau orang Islam boleh tuh bikin podcast, Donditan sama Irinda Handono bikin podcast bahas agama Kristen, ya kan? Siapa lagi? Ya kan, Zakir Naik boleh dia dari atas podium bahas-bahas
Yesus tidak disalibkan. Saya akan menunjukkan dari dalam Bible bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad. Kalau orang Islam boleh bernarasi, berujar, berorasi tentang agama Kristen, masa kami nggak boleh, bro? Masa kami nggak boleh bersuara? Masa kami nggak boleh jawab? Kamu namanya mau menang sendiri. Gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau misalnya Anda boleh, saya juga boleh, kami juga boleh. Jangan Anda persekusi. Di mana orang ini tinggalnya? Di mana alamatnya orang ini? Ayo. Kita penggal. Kerjaan orang Islam. Makanya seperti saya bilang ini, nih, ya kan nih. Islam di Indonesia tukang bikin rusuh. Ya. Nah itulah teman-teman. Makanya kita ada visi dan misi teman-teman. Visi misi kita itu mendirikan rumah apologet. Di mana rumah apologet ini kita gunakan untuk bersuara. Terus kita bersuaranya. Kita jawab. Ya kan? Kita jawab orang Islam. Tapi kita nggak bisa teman-teman cuma jawab-jawab aja. Kita juga harus counter mereka. Kita berikan counter balik. Iya. Kalau dijawab-jawab terus kayak enak aja mereka jawab. Serang balik, berikan juga pertanyaan-pertanyaan balik. Ketika dia fitnah Tuhan kita, ketika dia fitnah Yesus kita menubuatkan seorang nabi bernama Muhammad, kita serang balik dia. Masa iya Yesus menubuatkan nabi yang tukang kalau bilang penistaan. Masa iya Yesus kami menubuatkan Muhammad yang nabi yang kena sihir? Ya, jangan seperti itu. Makanya ayo, keadilan, yuk. Kalau seandainya di negeri Konoha, boleh kita menjawab orang Islam. Mereka tidak datang persekusi kita. Mereka tidak datang bawa massa, menghancurkan, ingin memukulin kita. Enak banget teman-teman kalau kita berapologi dari Konoha. Enak. Terima kasih Bang Stephen. Terima kasih ya teman-teman yang mensupport saya. Terima kasih teman-teman ya. Membahas isu yang sedang viral ya teman-teman ya. Bahwasanya ada seorang wanita ya yang berseru atau berteriak mengatakan bahwasanya Islam agama damai itu ya itu hanya slogan-slogan saja teman-teman. Faktanya tidaklah demikian. Nah ini contohnya orang ini juga ini. Ini juga salah satu contoh ini kemarin debat di musim halal darahmu, halal darahmu. Anyok kedah. Yo kabar kedah. Yo kabar wae. Kiai. Gimana? Udah terpenuhi ya apologetnya? Nah, ditanya kabar, lari kemana-mana. Kalau ditanya kabar, jawab. Gimana kabar? Kasihan. Gimana kabar? Saya kabarnya baik. Ya gimana nih Pak Pali? Ini ada wanita ya yang berkata jujur dalam forum diskusi di internasional di Jerman. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu slogan Islam agama damai itu bohong aja. Buktinya apa? Di Indonesia, Islam tukang bikin rusuh. Coba, tadi udah 2 muslim. Sebentar, belum kelar. Ada 2 muslim tadi yang sebelum ini dengan yang sebelumnya, namanya Pak Kalam. Setuju dia bahwa memang faktanya begitu. Kalau orang Islam udah kumpul-kumpul, udah ngibar-ngibarin bendera, biasanya rusuh. Yang terakhir apa? Yang terakhir kemarin. Tahu Ade Armando? Tahu nggak Ade Armando? Tahu nggak? Ya terus saja, baru saya jawab. Ade Armando itu kemarin dipukulin di Monas. Dipukulin, ditelanjangin, dipukulin. Sampai berdarah-darah. Sama apa? Sama orang Islam. Ketika mukulin Ade Armando, apa mereka teriakan? Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Kalau Anda sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang.
Ya, silakan. Yo. Baik, Tanggapannya, makasih Edis Titi sudah butar. Hmm. Silakan. Islam itu rahmatan lil alamin, nggak ada keributan. Indonesia itu tidak pernah ribut, ya. Orang Islam itu nggak ada menciptakan keributan, gitu ya. Apalagi di Indonesia. Begitu. Jadi justru orang Kristen yang mencari-cari keributan. Contoh seperti Anda. Hah? Nah, seperti Anda ini kan memframing. Tadi Armando disinggung. Armando itu dalam konteks yang berbeda. Waktu dia demo itu dalam konteks yang berbeda. Demo? Bukan Sejak kapan ada Armando demo? waktu demo, dengar dulu Edi, Anda bicara tidak satu kata pun saya potong. Oke, baik. Silakan. Anda kan orang terpelajar katanya kan? Silakan. Ya betul kan? Terpelajar kan? Iya, ketika Anda mengatakan fitnah, Ya, saya bukan, koreksi. nanti dulu, Ada Armando nggak saya dengar demo. dulu jawaban saya. Ada Armando nggak Selesaikan demo. dulu Tuan Edis. Silakan. Itu baru Silakan. diskusi yang baik. Saya tadi Silakan. mendengar kok. Sambanggun-manggun Silakan. ini saya. Kalau orang pinter itu gitu, orang terpelajar itu dia denger. Saya nggak tahu Anda ini terpelajar apa enggak. Ya, Armando dipukul ini dalam konteks yang berbeda, bukan menciptakan. Dalam konteks apa? Siapa yang mukulin Ade Armando? Ya. Nah itu dulu. Itu Inilah orang ngomong tanpa ada Nanti dulu, jangan dibantah dulu Tuan Edis. Silakan. Sambil Anda saya lihat ini. Sambil Anda saya perlihatkan ini. Nih. Iya, Ini itu Ade Armando nih. beda. Ini Ade Beda Armando nih. itu. Nanti dulu. Itu bukan karena dia benci dengan dia Islam. Hah? Karena di dalam demo itu berbeda. Oke ya, Nah, ini ini saya ngomong jawab. apa ini orang ini? Ngapa ini? Sekarang saya tanya, yang mukulin Ade Armando siapa? Anda inilah yang memecah belah orang Kristen dan Islam di Indonesia. Iya, kalau kita ngomong Nah, kamu tuh ini lihat nih, Edis, tidak- ini Ade gini, Armando gini. dipukulin. Saya, ini Ade kamu Armando. orang terpelajar, saya nggak tahu. Anda ini taman SD kayaknya. Orang lagi Oh, menjawab, dibantah ini terus. Ade Armando. Ternyata dipukulin kamu ini sama tidak orang punya Islam. pendidikan, Ini loh. gitu ya. Anda Ini ini Ade tidak punya Armando, dia pendidikan dipukulin setelah orang saya Islam. perhatikan. Saya lagi menjawab, Anda potong terus. Anda terus menunjukkan. Saya tadi diam loh. Nih, Ternyata Anda ini hanya taman SD. ini Walau lihat nih salah. wajahnya Ade Armando ketika Itulah, orang itu teriak dalam Allah Akbar. konteks yang berbeda. Ini Lain ketika hal. orang teriak Allah Bukan Akbar karena nih, dia mukanya mau Ade Allah Armando jadi Islam. kayak Itu ya. Beda. Jangan Bedanya dipotong gimana? dulu saya. Kamu ini nggak terpelajar ternyata ya. Wah, malu dia nutupin. Ternyata kamu ini orang nggak terpelajar. Malu dia Kasihan nutupin saya. kameranya. Nanti dulu. Coba, saya Selesaikan tanya, dulu. yang mukulin Ade Armando Nanti siapa? dulu. Jangan, saya belum selesai jawab. Ya. Yang mukulin Ade Armando siapa? Anda ini taman SD ternyata. Tolong gini loh. Ya, Edis sudah butar ya. Silakan. Ini orang Batak. Silakan. Kalau orang menjawab, dengar dulu. Jangan langsung dibantah, dipotong. Ya. Saya orang terpelajar, ya. Saya orang terpelajar. Jadi gini loh. Terpelajar, kalau tapi kemarin Anda teriak ini darah memframing Islam seperti ini. Ya, berhentilah. Kenapa? Apakah Anda tidak kasihan dengan umat Kristen yang ada di Indonesia? Ketika kami bilang menjawab orang Islam, lihatlah ini orang Islam nih. Anda tidak berpikir. Anda Sedikit loh umat memancing Islam keributan, Kristen. perpecahan. Tapi kalau orang Islam yang bahas agama Kristen, oh dakwah. Oke, sudah saya jawab ya. Sekarang saya boleh nanya ya. Kenapa ketika Tolong, ada orang buka Kristen? dulu, Matius sebentar, 26, Ali. 16-18. Kenapa ketika ada orang Kristen menjawab orang Islam, kalian bilang, Anda memancing keributan. Kenapa? Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, ini namanya sedang dakwah. Anda ini ternyata nggak terpelajar, itu udah saya amati. Jangan curhat, jangan curhat. Nah, Anda Jawab ini nggak saja. terpelajar, Kenapa? Ya. Kenapa ketika kami membahas agama Islam, kalian Ya, bilang jawab dulu. musuhan? Matius, jawab dulu. Saya mau Jadi, tanya. Ini Matius terpelajar kayak gini. 26 Orang ayat temanya 18. apa? Ya, Orang saya mau temanya apa tanya. lari kemana-mana. Ya, sudah butar. Hei, Udah, Batak. kau tidur di bawah saja. Orang malah bahas ulangan 18 ke 18. Apa sih? Teman-teman sekalian, ketika Zakir Naik membahas agama Kristen. Nih, saya tampilkan ya, saya tampilkan.
Nih, ini adalah bagaimana video ulama orang Islam ketika mereka sedang membahas agama Kristen. Nih, contoh nih, saya kasih contoh. Saya berikan contoh misalnya, nih. Sebentar ya, sabar teman-teman ya, sabar. Mereka itu, seperti itu framing yang mereka lakukan. Udah bikin rusuh katanya. Bikin rusuh kalau kita bahas agama Kristen. Bahas agama Islam. Tapi kalau kita bahas agama, kalau mereka bahas agama Kristen, nih, perhatikan. Saya balik lagi kamera saya sampai capek. Ini kita harus ulang-ulang terus teman-teman. Kita ulang-ulang terus karena banyak orang baru di sini teman-teman. Lihat ya. Kita hilangkan dulu efeknya ya. Nih. Ini adalah Zakir Naik datang ke Indonesia. Lihat nih. Perhatikan. Nah, lihat nih. Kalau suaranya nggak terdengar, saya bikin di sini ya, nih. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen, semoga terjadi perdamaian. Sebaliknya, kalau kita bahas agama Islam, memecah belah persatuan teman-teman. Tapi kalau mereka diciptakan perdamaian. Ya nih, perhatikan. Ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 Nama ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. No, tema ini menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, tercipta perdamaian. Aduh, bro. Coba itu teman-teman, ini gambar. Waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen, wah suka-suka hatinya sudah. Iya dong suka-suka hati. Tapi kalau orang Kristen nyenggol agama Islam dikit, selesai. Itulah teman-teman. Berat. Jadi terus-menerus mereka begitu teman-teman. Ketika kita bersuara, mereka itu akan latah berjamaah mengatakan, Anda ini memecah belah persatuan, mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Udah latah, udah kayak mesin, mereka itu udah kayak mesin. Kalau kita bahas agama mereka, Anda memecah belah. Anda tidak toleransi di mana tenggang ras Anda. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, lanjut. Begitu. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, nggak ada ngomong Anda memecah belah persatuan, nggak ada ngomong. Nggak ada. Yang ada lanjutkan, ya. Biar apa? Biar mereka stop menyembah manusia. Iya. Bahkan Roma Irama udah bikin lagu tuh. Jangan kau Tuhankan manusia. Ya kan?
Katakan tererere. Tuhan itu satu tererere. Katakan tererere. Bukan 1/4. Saya jawab. Wahai Roma Irama. Jangan kau tuhankan Muhammad. Ketika saya jawab lagu begitu, marah orang. Ngamuk, kejang, surup, setan. Coba. Semua tema-tema yang saya buat itu berasal daripada tema yang dilakukan oleh orang Islam. Ya kan? Saya pernah juga bikin tema itu. Apa Allah tega punya nabi yang ngawinin bocah? Loh itu atas tanggapan dari lagunya orang Islam. Itu lagu yang bikin orang Islam itu. Wah, coba cek tuh lagu. Pelanggaran. Ada pelanggaran. Ya teman-teman, ini ada peringatan nih teman-teman. Oke teman-teman ya, berhubung kita kena peringatan, mungkin kita rehat sejenak, nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita rehat sejenak, kita lanjut lagi. Kepada teman-teman sekali lagi teman-teman ya, support ya penginjilan atau support pendirian rumah apologet ya, kita berapologet kita jawab mereka ya, kita jawab mereka, kita bantah dan juga kita counter argumen-argumen mereka dan kita balikkan keadaan seperti itu supaya mereka sadar ya bahwasanya tuduhan yang mereka tuduhkan kepada kita itu akan mengenai kepala mereka sendiri ya. Jadi mungkin sehubungan dengan kita kena peringatan. Caranya ngelihat peringatan gimana teman-teman? Tadi peringatannya langsung saya caranya gimana? Sebentar. Peringatannya di mana kita tahu ini? Oh, sebentar ya. Nggak ada. Sudah keburu saya hapus tadi. Gimana caranya? Saya geser ke kiri. Nggak ada. Nggak ada. Apa kita lanjut teman-teman? Nanti kalau lanjut nanti kita peringatan kecil nggak apa-apa? Oke, peringatan kecil. Oke, kita lanjut kembali ya. Oke, kita kasih naik ada Adam. Oke, kita kasih naik ada Adam. Ya, selamat pagi saudara Adam, selamat siang. Hampir jam Selamat Pak, selamat siang. Ya, silakan saudara Adam Zain, silakan nyalakan kamera. Siap abangku, sehat ya. Gitu. Oke. Sudah tahu beritanya bagaimana ada seorang wanita asal Indonesia yang bersuara di Jerman mengatakan bahwa Islam agama damai itu hanya slogan saja. Aslinya di Indonesia tukang bikin rusuh. Oke, siap. Begini Bang, terkait masalah itu, dimanapun itu ada oknum. Oknum, gimana? Oknum. Oke, jadi orang yang konvoy, motor-motoran, tibarin bendera Palestina, bendera Ka'bah itu. Oke, siap. Sebentar saya tanya, itu oknum? Itu yang jumlahnya 2 orang 1.000 orang di jalan raya itu oknum? Oke, saya jawab. Ya, apakah itu oknum? Inti dari agama kami, Bang. Saya tanya dulu orang itu yang mereka kibar-kibarin bendera Palestina, kemudian naik motor RX King, gember, wang, tahu lah, pernah dengar nggak? Nggak, saya tanya pernah lihat gitu nggak?
Ya, pernah lihat. Pernah lihat. Sekarang saya tanya, apakah itu oknum? Apakah itu membuat kerusuhan? Lah gimana? Bang, dengar. Apakah itu membuat kerusuhan? Kalau ada orang rame-rame di jalan, lampu merah mereka nggak mau berhenti, orang pinggir, terus suara motornya digembar-gemberin, asapnya tadi. Mana? Datanya mana, Bang? Memang inilah orang Islam namanya. Datanya itu tunjukkan bukan ke saya. itu Tunjukkan namanya ke saya datanya. Teman-teman, itu namanya. Loh, tunjukkan ke saya datanya. Kalau orang Palestina Enggak, itu sebentar, membuat sekarang kerusuhan, saya tanya. tunjukkan. Menurut Anda itu bukan rusuh namanya? Oh, tidak kerusuhan. Selama tidak anarkis. Loh, Oke. selama tidak anarkis, Bang. Oke, baik. Mengikuti Itu namanya bukan SOP, anarkis. Yang Orang selama yang mengikuti dengar, SOP. orang yang meminta jalan dia pakai sendiri, kemudian dia gebar-geber motornya, kemudian teriak-teriak, orang lain suruh minggir, kalau ada yang berani nyenggol dipukulin sama mereka, itu namanya tidak anarkis. Mana, Bang? Jangan framing, tunjukkan kalau orang yang memukuli itu, mana tunjukkan. Nah. Loh. Jangan framing. Tunjukkan. Sekarang saya mau tanya ke Abang, yang menjajah negara Indonesia itu Islam apa Kristen? Baik, saya jawab. Apakah penjajahan itu dilakukan atas dasar agama? Loh, enggak, saya tanya dulu. Enggak ada yang jajah. Yang menjajah negara Indonesia itu Belanda dan Jepang. beragama Mereka Islam tidak bawa bendera atau agama. beragama Kristen. Dengar Abdul, biar kamu nggak PA sepanjang masa. Dengerin saya, dengerin ya, dengerin. Dengerin saya, dengerin. Ada orang Kristen, ada 3 orang Kristen. 3 orang Kristen ya. Mereka membobol rumah misalnya. Menjarah rumah. Sekarang saya tanya, mereka melakukan itu atas dasar agama atau atas dasar motif yang lain? Motifnya agama atau bukan? Maksudnya, Saya ulangi satu kali. Teman-teman harus sabar ngomong orang Islam ya. Saya ulangi satu kali lagi. Taruhlah ada 5 orang Kristen. Oke? Nah, 5 orang Kristen yang KTP-nya Kristen ini, mereka taruhlah ngebegal. Sudah. Pertanyaan saya, perbuatan mereka membegal itu, apakah itu motifnya agama atau motif yang lain? Motifnya dua-duanya. Udah, tidur di bawah. Kau botolmu sepanjang abad tidur kau di bawah. Yang kayak begitu tidur aja di bawah, ngapain? Orang nggak bisa bedain hal yang latar yang dilakukan dengan background agama dengan motif pribadi. Anda beda. VOC itu datang ke Indonesia, mereka motifnya dagang. Mereka mendirikan yang namanya VOC Belanda. Mana ada mereka motifnya? 3G itu ya, Gold Glory Gospel, itu bukan VOC saja, itu bangsa-bangsa Eropa, mereka menjelajah ke seluruh dunia. Tapi yang VOC itu khusus dagang. Namanya itu udah VOC, organisasi dagang. Sedangkan yang gospel itu mereka memberitakan Injil saja, misionari, cukup misionari. Nggak ada mereka menjajah-jajah, nggak ada. Nekat yang nyata. Tapi perhatikan nih, saya kasih Anda video-video nih. Tapi kalau yang kayak begini-begini, nih, sebentar nih. Nih ya, perhatikan ya. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya kasih kalian sebuah ini ya, saya kasih. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya balik dulu kamera saya. Ini bom Bali, perhatikan. Perhatikan. Kalau yang kayak begini, nih. Saya besarkan volumenya dulu, kita ini kan, nih. Perhatikan teman-teman, perhatikan.
disodori surat pernyataan saudara Imam Samudra. Kurang lebih ada 2 halaman yang banyak mengandung fitnah dan dusta. Antara lain katanya, saya telah mengadakan musyawarah pertemuan khusus di rumah Ustaz Abu Bakar Basir untuk membicarakan umat Islam. Saya telah menerima uang dari Ustaz Abu Bakar Basir dan macam-macam fitnah lain yang berdirinya. Saya dipaksa mengaku bahwa bom Bali adalah atas perintah Ustaz Abu Bakar Basir. Katanya kalau tidak atas perintahnya tidak atas. 3. Saya dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah memberi uang kepada saya untuk pembelian bom Bali. Sebab uang yang saya terima dari Thailand katanya. 4. Saya juga dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah meminta kepada saya untuk memberikan jawab. 5. Saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya telah berbaiat kepada Ustaz Abu Bakar Basir. Secara garis besar untuk penyiksaannya sebagai berikut. A. Saya ditelanjangi dengan telanjang bulat sehingga tidak ada satu lembar pun kain pada tubuh saya. Barangkali hal ini dianggap masalah ringan bagi orang yang tidak peduli dengan aurat. Orang yang tidak peduli dengan korban. Bentar ya, kita baca vonisnya ya, sebentar ya. Kita baca vonisnya nih, kita baca vonisnya sebentar ya. Itu masalah yang Abu Bakar Basir ya. Tapi kalau masalah yang bomnya dia ini, sebentar ya, sabar. Kita kasih dulu ininya, sebentar ya, perhatikan. Kalau yang kayak begini jangan kamu bilang dia motif pribadi. Masa ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, nyolong motor terus Anda bilang motif agama. Kalau yang tadi udah jelas motifnya agama. Berapa banyak ditemukan kasus-kasus yang motifnya agama? Mau saya tunjuk lagi yang lain? Nih misalnya nih. Saya tunjukin berita-beritanya nih ya. Nih, saya tunjuk lagi nih ya. Nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan. Saya bukakan lagi berita-beritanya. Kalian kan tidak tahu apa-apa masalah ini. Yang naik-naik. Perhatikan. Nih. Saya kasih lihat kepada kalian contoh-contoh tindakan-tindakan yang dilakukan dengan motif-motif agama. Saya kasih tunjuk kepada kalian. Biar kalian tahu. Nih, kita kasih gambarnya ya. Saya mengingatkan kembali nih, sekedar mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini berulang-ulang terjadi terus. Dan besok akan kejadian lagi. Nih. Anda tahu ini siapa? Tahu ini Anda siapa? Nih. 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 Perhatikan. Nih. Orang bercadar. Nih. Menerobos Mabes Polri. Nih. Nih. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu? Nih. Contohnya ini. Siapa ini namanya? Kalian tahu gak ini namanya siapa? Nih. Nih, fakta Zakiyah Aini. Nih. Nih, perhatikan nih. Kita baca nih. Nggak mau diklik sih. Nggak mau diklik nih. Nih. Nih, pelaku teror tinggalkan wasiat. Nih. Nih, kalian mau jujur nggak? Oh, tapi kalau kalian baca komen-komen yang surga bagimu. Surga bagimu. Nih. Nih, Fahri Hamzah sampai ngomong nih. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa ada yang kayak begini dan ada terus? Akarnya itu dicari, akarnya. Kalau akarnya nggak dicabut, yang kayak begini lagi ada lagi dan ada lagi. Saya cari dulu link yang bisa dibuka ya, sebentar ya. Nih. Oh ini bisa dibuka nih, Fahri Hamzah nih. Oh ini Fahri Hamzah nih, perhatikan. Ini bisa dibuka sebentar.
Ya. Aduh, ada yang nggak bisa dibuka nih. Nih, ini surat wasiatnya nih, perhatikan nih. Ini surat wasiatnya nih. Perhatikan surat wasiatnya ya. Saya bacakan nih. Nih, kelihatan kan nih. Ini surat wasiatnya nih. Assalamualaikum nih. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah nih. Ini agamis sekali bahasanya nih. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama ayah. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah. Perhatikan tuh. Ya kan? Zakiyah sayang banget sama mama tapi begini dan seterusnya ini. Nih. Ibadah kepada Allah. Nih Allah berapa kali disebutin nih. Tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Selalu tinggalkan. Nih. Selalu tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengikuti, ya, dekati dan seterusnya nih. Kan Islam sekali nih. Pakai hijab tuh. Dan memakai hijab Allah yang benar. Ini sangat Islami nih bahasa-bahasanya. Apa kalian mau ini menimpa keluarga Anda? Ini loh. Ini orang-orang yang sudah apa? Sudah mengikuti ajaran yang saya bilangin tadi nih. Nih. Kenapa dia mau berjihad begitu bawa-bawa pistol ke Mabes Polri? Buat apa? Apa kalian mau itu menimpa keluarga kalian sendiri? Nih, lihat ini bahasanya kan sangat Islami sekali nih. Nah, karena apa? Karena nih seperti ini diajari kebencian. Nih contohnya ya, nih. Perhatikan. Perhatikan ya. Seperti ini diajari di sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah? Nih. Perhatikan nih. Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah nih. Waduh, nih. Sabar ya. Kita cari yang di berita saja nih. Nih, saya tampilkan di berita kepada kalian nih. Nih, saya tampilkan kepada kalian nih. Nih, ini yang diajari nih. Nah. Nih, pawai budaya anak dengan kostum jihad. Jihad. Dari kecil udah diajarin kayak begini. Hajar Wahyudi, mamput Wahyudi. Wahyudi terus yang dibenci Wahyudi. Apa-apa salah Wahyudi. Nih, dari kecil kalian digini-ginikan nih. Nih kostum HUT RI nih. HUT RI tapi bendera Pulus Tuno. Nah. Ini kerja siapa nih? Nih, lihat nih. Ini kayak begini. Kayak begitu. Jadi gak heran, teman-teman gak heran kalau ada orang yang mengatakan seperti ini. Gak heran teman-teman, memang kerjanya tukang bikin rusuh. Dari kecil udah diajarin kebencian. Kayak begini. Coba. Mau gimana kita kayak seperti ini coba. Ya kan? Saya kasih lagi nih. Nih, lihat ya. Nih, beda jauh saudara-saudara. Beda jauh banget nih. Inilah yang terjadi teman-teman. Ya, perhatikan nih.
Ketika kita membandingkan ya apa yang diajarkan oleh anak-anak di sekolah Islam dengan apa yang diajarkan anak-anak di sekolah Kristen nih. Beda jauh sekali saudara-saudara. Nih contohnya. Kita kasih contoh nih, saya nggak ketemu gambarnya sih masalahnya. Nih, lihat nih. Nih. Nah. Nah, Islam yes, kafir no. Belum lagi yang boikot produk Wahyudi. Pakai Facebook Yahudi. Pakai Instagram Wahyudi. Gimana? Teriak-teriak produk Wahyudi diblokir, tapi pakai Facebook, pakai Instagram. Itu namanya kamu nekat yang nyata. Coba teknologi apa yang dihasilkan orang Islam? Tunjuk apa teknologi yang dihasilkan orang Islam. Satu-satunya teknologi yang dihasilkan orang Islam kencing onta. Nekat yang nyata. Kurang bagaimana coba? Di dalam Al-Quran dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dikatakan seburuk-buruknya hewan. Itu orang kafir. Iya, dikatakan seburuk-buruknya. Tapi yang seburuk-buruknya itu malah bikin pesawat terbang. Iya, dan orang Islam naik pesawat terbang, naik haji. Naik haji pakai pesawat terbang. Bikinan kafir. Terima kasih Bang Ahmad. Coba lah teman-teman. Bagaimana ayo. Yo, kita kasih naik ada Boy Piliang. Oke, Boy Piliang. Ya, selamat siang Boy Piliang. Siang Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Boy Piliang. Posisi lagi di mobil, nggak kena banned kan nanti ya? Ya, gimana? Kalau di sini kalau nggak nyalakan kamera nggak bisa. Siap. Mungkin boleh diskusi sebentar sama Bang Edi sini. Ya, coba silakan nyalakan kamera. Oke, sebentar ya Bang, sebentar. Oke. Ya, sudah saya kirimkan undangan itu. Ya, gimana Boy Piliang? Kemarin kayaknya kita udah diskusi kan ya? Pernah Muslim, kan, diskusi waktu itu. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Dari Sumatera Barat ya Bang ya? Ya, sama-sama Sumatera kita Bang. Dari marganya kan Piliang, bukan Paniang ya, tapi Piliang ya. Kalau tak punya duit Paniang ya. Paniang, kalau tak punya duit Paniang. Oke. Coba Bang, ini ada satu ungkapan nih Bang dari seorang warga negara Indonesia yang di Jerman bersuara itu Bang ya. Mengenai Islam agama damai itu cuman slogan saja Bang. Aslinya orang Islam di Indonesia ya, yang maksudnya dalam tanda kutip menjalankan agama Islam loh Bang. Itu bikin rusuh Bang. Kalau nggak mengajarkan agama Islam Bang, baiknya setengah mati Bang. Asal agamanya di KTP doang loh Bang. Tapi kalau agamanya dijalanin, aduh. Ya, gimana itu Bang? Temanya wanita ini jujur, Islam di Indonesia, oke. Berarti fokusan kita Islam di Indonesia berarti ya Bang? Ya karena Islam kita orang Indo kan kita fokus aja kepada negara kita Bang gitu. Ya, kalau perihal mungkin ada kerusuhan, ada beberapa tindakan anarkis atau apa itu memang kita akui memang ada. Jadi bagi saya sih memang di tubuh Islam sendiri itu ada standar ganda sih.
Maksudnya kita kadang-kadang menilai yang kita lakukan benar ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan kita namun tujuan yang berbeda, itu kita kita salah-salahkan. Contoh kayak gini kan, saya sih cuma ingin menyampaikan bahwa agama Islam itu agama yang sosialis gitu, bukan agama yang ritual saja. Jadi maksud saya kita juga dalam Al-Quran kita juga diajarkan bahwa kita di dunia ini mari sama-sama, dalam akhirat itu masing-masing gitu. Jadi di dunia kita sama-sama. Jangan salah Bang, gini. Oke, saya bantah ya Bang ya, gini. Ketika Anda membaca Al-Quran, apa yang ditemukan ayat di dalam Al-Quran? Misalnya Bang ya, nih Bang ya, saya kasih tunjuk ya, nih. Kita bukakan ayat-ayat Al-Quran ya Bang ya. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, perhatikan, saya buka layar saya balikkan kamera saya dulu. Nih Bang ya, kita lihat apa yang tertulis di dalam Al-Quran Bang, perhatikan. Ini di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29 Bang. Apa di sini dikatakan Bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini Bang, disuruh merangi Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lu, ya, kenapa Bang ketawa-tawa? Enggak, gini Bang. Setiap perkataan dari Nabi, perkataan dari Allah itu kan ada asbabun nuzulnya. Ada, maksud saya gini, mungkin fokusan abang ke arah sana boleh, silakan. Mungkin abang cari titik posisi yang mungkin bisa abang kritisi, bisa abang boleh silakan. Tapi Oke, jadi menurut abang ini ayat ini nggak benar? Ya benar karena ada memang itunya, tapi berarti umat muslim disuruh nggak diperintahkan nggak untuk memerangi orang-orang tidak beriman kepada Allah? Ya kan baik, salah satu abang tahu nggak ada nggak keterangannya di sana asbabun nuzulnya? Seharusnya abang lihat juga di sana asbabun nuzulnya kenapa, kejadian waktu itu apa begitu. Dan baik ya. Oke. Kita tampilkan ya Bang ya. Ini adalah contoh Bang ya. Nih contoh ya. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Ya. Bentar. Ini adalah contoh kejadian. Bagaimana ini kejadian di Polsek ya Bang ya. Nih Bang ya, perhatikan Bang ya. Di Polsek. Nih perhatikan. Ini Bang. Di motor ini tertulis Bang nih. Saya perbesar beritanya ya nih. Ini kejadian di Bandung Bang. Nih, saya gedein ya Bang ya nih. Nih. KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan nih Bang. At-Taubah 29 Bang. Ini beneran nih. Apa nih? Apa ini di sininya? Tertulis apa nih Bang? Nih, lihat nih. Apa ini Bang? Labang apa nih Bang? Kalau ada orang lihat kayak begini udah ngeri Bang bawaannya Bang. Ini ya, pelaku sih, Bang. bom bunuh di Astana Anyar, tulis Quran surat At-Taubah 29 di motornya. Ini Bang jelas. Nih. Oke Bang. Boleh saya ini? Silakan. Tanggapi. Oke, baik, saya balik ke fokusan saya. Saya sih cuma ingin menyampaikan mungkin tujuan saya ingin diskusi dengan abang sih gini, abang menyampaikan ke kita, ke muslim bahwa Kristen agama yang begini-begini. Saya pun ingin menyampaikan balik bahwa mungkin abang melihat mungkin ada tindakan anarkis, tindakan yang mungkin tidak patut dicontoh, itu landasannya apa. Sedangkan ada juga pihak lain atau dalam artian bagian muslim lain yang melakukan kebaikan, yang menghargai perbedaan, mereka berlandaskan apa? Biasanya mereka punya. Oke, baik, saya tanggapi ya Bang ya. Saya punya banyak teman muslim yang baik-baik. Banyak sekali, nggak terhitung. Tapi Bang, mereka nggak pernah menjalankan agamanya Bang. Tapi kalau mereka menjalankan agamanya, mustahil mereka kayak begitu. Loh, Bang,
Berapa kali bang saya main ke rumah teman saya yang Islam zaman-zaman saya SMA bang. Wow dikasih makan, dikasih enak bener. Makan enak-enak, ayo makan dia, saya makan. Baik-baik bang. Tapi sayangnya dia tidak mengajarkan agama Islam. Untung dia nggak mengajarkan agama Islam bang. Kalau dia mengajarkan agama Islam bang, nih bang ya, nih. Saya kasih tunjuk bang ya. Apakah boleh orang Islam kasih makan orang kafir? Enggak boleh bang. Tidak boleh bang. Nih bang ya, nih. Apakah di dalam agama Islam boleh memberi makan orang non-muslim? Nih, saya kasih hadisnya. Wah, kalau saya ngomong nggak ada tanpa dalil. Perhatikan. Ini webnya bang ya. Ini kan orang-orang, banyak orang awam nggak tahu. Nih. Perhatikan ya, nih, perhatikan. Lihat bang ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Dari Abi Sa'id, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perhatikan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nih nomor-nomornya nih. Nomor-nomornya banyak nih bang. Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Sahih bang, lihat nih. Ini kalau Anda ngikutin ajaran agama Islam. Kenapa dia mau berteman dengan saya nih? Perhatikan. Kenapa teman saya zaman SMA mau berteman-teman dengan saya yang muslim-muslim? Karena mereka tidak belajar agama Islam. Ketika mereka mempelajari agama Islam, begini bang. Jangan kamu berteman dengan orang kecuali orang mukmin. Gak boleh. Bahkan makanannya gak boleh dikasih kepada saya. Makanya bang, sudah saya bilang bang, kalau orang Islam gak jalanin agama Islam, Indonesia aman sentosa. Tapi kalau mereka jalanin agama Islam, bayangin bang, nih ini yang terjadi bang. Gak boleh bang Anda berteman dengan orang yang bukan mukmin. Gak boleh Anda kasih makan orang yang bukan muslim bertakwa. Makanya saya pernah bilang bang, hadis-hadis kayak begini bang, kalau sampai gak dihapuskan bang, Indonesia mau jadi apa bang? Bayangin bang, teringat masa kecil kita dulu. Main bareng-bareng, mau yang Islam, mau yang apa, gak kenal agamanya. Main indah bang. Main kasti bareng, main bola bareng, gak ada agama-agamaan. Tapi setelah dipelajari bang, besarnya jadi aneh. Itu bang. Boleh saya tanggapi bang? Silakan. Ya, oke. Abang punya dalil begitu. Ya, mungkin kalau untuk menjelaskan secara rinci maksud dari dalil itu, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi saya, yang saya percaya, yang saya yakini, saya berlandaskan bahwa dalam Al-Quran Allah jelaskan, sesungguhnya akulah yang menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agar kamu bersatu. Saya ambil itu dalil. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu bukan hanya agama ritual saja. Ada ajaran sosialnya juga ada. Dalam artian saya kutip perkataan dari Ustadz Syakur bahwa mari kita di dunia ini kita sama-sama. Kita kalau abang punya beras misalnya, saya punya cabai, ayo kita tukar atau kita apa gitu. Tapi untuk akhirat itu hak prerogatif Tuhan. Artinya hak prerogatif Allah gitu. Saya juga berpikir kalau kita semakin kesini semakin bersinggungan terus, semakin kapan kita kayak gimana ya? Kapan kayak justru kita itu bang, makanya saya bilang bang. Saya bilang begini, seandainya bang ya, seandainya kalian mengikuti apa yang dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya, beriman kepada Injil. Apakah kalian akan berbuat anarkis? Kan pasti tidak. Makanya masalahnya begini bang. Saya itu rindu, saya itu ingin supaya di rumah-rumah orang Islam terdapat Injil. Karena apa dikatakan? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Betul nggak? Ya. Nah, tapi apakah umat muslim di rumahnya ada Injil? Enggak, di rumahnya ada kitab yang tadi yang saya bacain itu. Teman kepada orang mukmin, orang kecuali mukmin. Janganlah makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa.
Nah, ketika di rumahnya orang Islam adanya kitab-kitab seperti itu, kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Yang ada jadinya apa, Bang? Anak-anak SD zaman sekarang. Lihat, Bang, anak-anak generasi kelanjutan kita yang meneruskan negara kita ini. Pakai cadar, kafir, no. Itu, Bang, yang terjadi sekarang, Bang. Bang, kita ini harus bisa ngelihat visi 100 tahun ke depan. Jangan cuma kita lihat ini. Ke depannya lihat, dampak besarnya lihat. Siap. Bayangin, kita sebentar lagi tua, kita sebentar lagi mati. Yang lanjutin mereka. Tapi kayak mana lanjutan negara kita kayak Coba, makanya saya bilang, coba ayo kita gerakkan supaya apa? Supaya Injil itu dibaca oleh orang Islam. Seandainya orang Islam membaca Injil, coba. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba, aku berkata kepadamu, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, artinya impas. Dia ngasihin kamu, saya ngasihin dia balik, impas sama. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya, Bang, disuruh beriman kepada Injil. Quran nyuruh beriman kepada Injil, orang Islam malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Oke, Bang Edis, izin Bang Edis, saya kan mau lanjut kerja, tapi secara ini poin yang ingin saya sampaikan sih itu mungkin saya cuma ingin menyampaikan kita sebagai umat Muslim, maksudnya mungkin ada penonton di sini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya kita berhentilah berstandar ganda dalam artian apa yang kita lakukan, mari kita cerminkan diri kita. Apakah kadang-kadang di umat Muslim sendiri kadang menyakiti hati umat Nasrani atau mungkin kadang-kadang yang dilakukan Bang Edi sini kan juga orang Muslim ada lakukan, ada Kodonditan, mungkin ada Bang Zuma. Jadi saya sih ingin menyampaikan sebaiknya kita kembali saja ke ajaran kita masing-masing dalam artian kita fokus ke sosial kita saja. Harusnya begitu, Bang. Saya sudah bilang, Bang. Coba ya orang-orang Islam berhenti bahas-bahas agama orang. Contohnya misalnya Dondi nih, ya kan? Dia bikin-bikin kaos Jesus, ya kan? Yang dibahas apa? Yang dipromosikan Muhammad, tapi bawa-bawa Yesus kami. Ketika kami jawab, marah, lapor polisi. Gitu loh, Bang. Artinya begini, saya itu hanya menyuarakan gini. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, kami orang Kristen harus boleh juga bahas agama Islam. Gitu loh. Ya, oke. Berarti saya cuma ingin menyampaikan itu tadi dalam artian mari kita saling, saya kayak Bang Edis juga kan, Bang Edis coba posisikan diri menjadi saya, dan saya memposisikan diri sebagai abang dalam artian ketika orang dalam hal ini menyerang kita serang balik, yaitu saya rasa itu hal yang wajar. Saya rasa tidak menyalahkan itu, tapi saya ingin kembali ke teman-teman saya yang Muslim. Mari kita juga jangan sebagai agama yang fokusan di ritual saja. Allah juga mengajarkan bahwa kita harus sosialisasi, agama sosial gitu. Bang, tapi kalau abang bilang begitu, Bang, kalau abang bilang agama Islam bukan ritual, Bang, bagaimana dengan pernyataan hadis Muhammad sendiri, Bang? Kalau orang Islam itu intinya adalah mengucapkan syahadat aja, Bang. Barang siapa mengucapkan syahadat, itu masuk surga, Bang, walaupun berzina, walaupun mencuri. Oke, itu mungkin pembahasannya agak dalam ya, Bang. Ini cuman ke arah sana saya tidak ambil pusing itu. Saya sebagai Muslim yang saya percayai, saya berbuat baik, punya hati yang baik, melakukan perilaku yang baik. Kemudian saya dalam hati saya yakini Allah itu Tuhan. Kemudian setelah itu saya berikan kepada Allah sebagai punya hak prerogatif untuk surga dan neraka. Tidak, Bang, gini. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gini, Bang, makanya saya bilang, Bang. Oke, sebentar ya. Nih, coba ya, Bang, dengarkan, Bang, ya. Coba Abang dengarkan dulu, Bang. Yang saya yakini gitu, Bang, yang saya yakini. Oke, coba Abang dengarkan ini. Dengarkan ini ya, nih. Man qala la ilaha illallah
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Kalau abang bilang agama Islam bukan ritualisme, itu bagaimana? Yang penting mengucapkan syahadat, mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Makanya Bang, intinya ngucapin syahadat, mulutnya berucap ya syahadat, masuk surga walau berzina, walau mencuri. Ya, oke, Bang Edis mungkin mau masuk ke dalam itu. Saya tidak ingin masuk ke dalam itu, tapi saya karena saya mau izin lanjut kerja, saya cuma nitip argumen terakhir. Harapannya sih, harapannya sih bagi teman-teman yang Muslim. Agar kita tidak dicap lagi sebagai agama yang begini, begitu, begana-begana. Ya saya harap sih mari kita fokus ke inti ajaran Islam itu sendiri. Bahwasanya kita tidak usah usik orang lain. Kita fokus kepada diri kita sendiri, tebarkan kebaikan, kemudian jalin persatuan. Ya saya kutip lagi, saya tidak berbicara, saya juga orang awam, saya berbicara ketika saya melihat sebuah panutan. Saya bilang panutan saya Buya Syakur bilang, mari kita di dunia ini kita hidup bersama-sama dalam artian saya Islam, saya kerjakan sholat, saya pada waktu Kristen silakan dengan Kristen. Tapi ketika kita bisa bekerja sama dalam hal dunia silakan, ayo kita kerja sama dalam hal dunia. Jangan bersinggungan, jangan saling mengusik. Tapi urusan akhirat itu urusan kita masing-masing. Saya dengan Tuhan saya. Begitu juga abang dengan keyakinan abang. Jadi harapan saya sih jangan sampai kita semakin terpecah belah. Mari kita rangkulan lagi, kita sama-sama lagi. Kalau kita jawab, jangan sampai terpecah belah. Oke lah Bang. Oke Bang. Bekerja. Itu sih Bang, saya masih lanjut kerja. Mohon maaf kalau ada yang sama-sama, salah. Bang, sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, jangan dimasukkan hati, saya juga tapi dipikirkan mungkin ke umat Muslim sendiri. Mungkin ada berbeda pandangan kita, saya dengan umat Muslim, dengan teman-teman Muslim, kalau kita beda pandangan, saya harap jangan mencap saya munafik, jangan mencap saya kafir, karena itu perbedaan pandangan. Saya tetap meyakini Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu sebagai panutan hidup saya, tapi dalam hal perihal ini mungkin kita beda pandangan, saya harap itu kita saling menghargai. Kalau Muhammad Nabi Anda harus mengimani apa kata Muhammad, yang penting mengucapkan syahadat. Mau berzina, mau mencuri tetap masuk surga. Itu kata Muhammad, bukan kata saya. Begitu. Oke lah Bang, nanti kalau kita lanjut terus nggak kelar. Kalau boleh waktu saya izin nanti diskusi saya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti malam Bang kita live. Dalam hal akademisi, abang orangnya baik, saya yakin abang orang baik. Ya kita juga sama-sama orang Sumatera, tetap semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih Bang. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya itulah teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menjawab orang Islam, dibilang memecah belah. Ya, ada kata bilang settingan katanya. Inbox ini dia. Settingan gimana? Nih, contohnya yang dilakukan Dondi. Ketika Dondi membawa-bawa nama Yesus untuk memberitakan Muhammad, apakah itu tidak memancing orang Kristen untuk menjawab? Ya kalau dijawab jangan marah. Masa iya sih Dondi Yesus nubuatin Muhammad aja kena sihir. Gimana Anda mau ngikutin orang yang kena sihir? Di bawah pengaruh sihir itu kan dari setan. Di bawah pengaruh setan. Masa Yesus kalian fitnah menubuatkan akan datang seorang nabi. Nabinya di bawah pengaruh setan. Kena sihir. Ini bagaimana? Namanya kamu mencoreng, namanya kamu membuat kotoran ke nama Yesus kami. Yesus kami tidak pernah menubuatkan nabi kayak Muhammad. Berhenti kalian bohong, berhenti. Itu yang cuman kami bicarakan. Kalian jangan marah. Diskusi. Nah, kesimpulannya diambil oleh para penonton masing-masing. Gitu. Jangan, kamu halal darah.
orang-orang ini, aduh. Oke lah ya, seperti itu teman-teman. Juga udah cuma satu ya, teman-teman juga mungkin udah pada mau makan siang. Ya, jangan lupa teman-teman, follow akun saya yang asli ya, nih Edis TV yang asli, followersnya itu sekitar 300.000, sudah lebih dari 300.000. Dan saya hanya memfollow satu akun dan itu juga akun asli saya. Ya, selain daripada itu tidak ada satupun ya, bukan akun saya. Selain daripada yang dua itu, walaupun namanya Edis TV itu bukan akun saya seperti itu. Oke teman-teman, di akhir acara seperti biasa sekali lagi teman-teman, ya support saya dengan cara mampir ke profil saya ini. Lihat di situ ada link kolektor, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Klik saja link YouTube itu, nanti teman-teman akan pindah ke YouTube saya. Itulah YouTube saya, followersnya sekitar 80.000 lebih. Di situ ada deskripsi. Kalau teman-teman ingin mensupport ada di situ ya, semua nomornya, rekeningnya ada semua di situ. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di diskusi-diskusi selanjutnya. Seperti biasa teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Tapi direnungkan ya teman-teman ya. Pakai pikiran bahwa yang saya katakan itu sebenarnya betul semua gitu loh. Nggak ada yang bisa membantah itu teman-teman. Yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang mau membantahnya, kita diskusi dengan baik seperti itu. Seperti tadi loh, Boy pilih yang tadi. Karena enakan kalau diskusi dengan baik seperti itu. Oke, cara saya itu saja teman-teman.